balik lagi sama aku Niken dan Ini Mas Roro. nah kita di sini akan membahas jurusan apa tuh? Matematika di Universitas Gadjah Mada. Yeay. Banyak yang bilang kalau matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Aku nggak tahu apakah semenyenangkan itu matematika. So, buat kalian yang pengen masuk ke jurusan matematika, wah banget nonton video ini. Sesulit apa sih perjuangan seorang Nimas masuk ke matematika UGM gitu ya. Nah, Nimas mungkin bisa kenalan sendiri nih ke teman-teman sekarang udah semester berapa, udah sepusing apa masuk ke jurusan matematika. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nimas Roro, biasa dipanggil Nimas. Aku dari Matematika UGM angkatan 2020, sekarang masuk semester 3. Oke, tapi meskipun baru semester 3 ya, hitungannya kan baru ya, tapi Iya. dari muka-mukanya kayak sudah menanggung beban berat gitu ya. Apa enggak? Sangat berat ya. Nah, aku pengen tahu nih, kenapa sih Nimas kamu memutuskan untuk masuk ke jurusan matematika? Secara kan orang-orang awam, terutama mungkin dia yang tidak terlalu enjoy dengan berhitung gitu, matematika adalah sebuah momok ya. Oke, jadi kenapa aku milih matematika? Sebenarnya tuh ini bukan plan dari lama gitu loh. Plan dadakan karena waktu aku lulus SMA kan aku gap. Nah, dari situ aku mikir mau ambil jurusan apa yang paling cocok buat aku. Nah, terus setelah cari-cari jurusan, kelihatannya tuh kayak semua jurusan tuh nggak ada yang cocok sama aku gitu loh. Terus kan aku orangnya tuh dari kecil suka matematika. Terus aku mikir, oh apa mungkin aku ambil matematika. Terus kan di era sekarang kan prospeknya bagus juga kan matematika. Jadi ya udahlah ambil matematika aja gitu, coba-coba dulu. Nah, ternyata masuk. Jadi ya udah gitu matematika. Nah, selanjutnya kalau misalkan pengen masuk ke matematika, karena matematika ini ranah anak saintek gitu ya, ilmu apa sih yang dia harus dikuasai, harus menjadi pondasi lah buat masuk ke matematika ini? Ilmu yang harus dikuasai itu pastinya ilmu hitung ya, ilmu matematika. Terus biasanya itu di matematika yang penting itu logika. Oh. Ya, jadi kalau dulu tuh kita sekolah kan matematika itu baru yang hitung-hitungan kayak ngitung pakai rumus, tambah-tambahan, kurang-kurang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misal udah di bangku kuliah tuh kita pakai ilmu logika. Jadi lebih banyak ke logika. Aku sendiri sebenarnya juga nggak menyangka kalau bakal ada yang kayak gitu loh. Awalnya aku mikirnya juga kayak ngitung data yang banyak gitu, terus kayak kali-kalian. Pokoknya yang pakai rumus banyak, tapi ternyata pas udah masuk kuliah tuh di sana justru kita nggak bermain sama angka. Yang bermain sama angka itu cuma beberapa matkul. Yang lain lebih ke penalaran sama mainnya A, B, C, D, X, Y gitu. Jadi kayak nggak menyangka gitu loh kalau bakal kayak gitu. Oke, yang katanya matematika mainnya sama angka, tapi ternyata malah mainnya sama huruf ya, kayak. Sama logika juga. Nah, terus kalau di matematika ini, apakah kamu juga belajar ilmu yang lain, kayak misalkan fisika, kimia, gitu, apa murni matematika aja? Kalau untuk semester 1 itu kita masih dapat matkul apa ya namanya, matkul fakultas, jadi matkul wajib gitu. Semester 1 kita masih dapat kimia dasar, fisika dasar, terus ada programming, terus ada statistika, terus kalkulus itu pasti, terus tadi pengantar logika itu juga ada, terus sama pendidikan agama. Oh iya ya. Tapi nanti di semester 2-nya itu yang fisika kimia itu udah nggak ada. Semester 2 itu tinggal kalkulus 2, terus geometri, terus struktur aljabar, terus teori himpunan, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang lebih abstrak lagi. Aduh, aku aja mendengarkan cerita dari kamu kayak udah ngeri banget. Bisa nggak ya kalau aku masuk ke matematika? Nah, tadi kamu juga sempat menyebutkan bahwasanya ada mata kuliah programming ya. Mungkin boleh diceritakan nih ke teman-teman, kalau misalkan masuk ke jurusan matematika, dia harus jago software tertentu nggak sih? Nah, kalau buat programming itu sebenarnya nggak perlu begitu jago juga sih. Soalnya kita masih belajar yang dasar banget. Jadi semester 1 itu kita masih pakai Dev C++. Apa tuh? Yaitu aplikasi programming.
Nah, terus di situ kita cuma apa ya, biasanya kayak praktikumnya itu cuma mempraktekkan teori-teori dasarnya gitu loh. Nah, di situ pun kita udah dikasih buku panduan, jadi kita tinggal ngikutin itu, terus tinggal apa ya namanya, ganti-ganti isinya tok gitu loh. Biasanya di Google juga ada kalau misal besok mau ada yang masuk matematika, terus disuruh buat laporan gitu. Nah, terus lapraknya itu biasanya tiap minggu itu pasti ada laprak. Nah, di situ tuh sebenarnya programmingnya itu belum yang begitu sulit. Masih kayak yang eh gimana ya? Menjumlahkan data satu kelas, menjumlahkan nilai satu kelas secara otomatis gitu. Oke. Sebenarnya itu pakai Excel juga bisa kan, tapi ya bisa juga pakai programming gitu. Nah, tadi kan kamu sudah mengatakan kalau sejauh ini itu programming ataupun software yang harus dikuasai itu enggak terlalu sulit. Itu apakah nanti berlanjut sampai semester 8 yang basicnya anak matematika ini sebenarnya cuman perlu tahu dasar-dasarnya aja, nggak perlu ahli, atau nanti di semester atas tuh harus lebih ahli lagi gitu? Nah, kalau untuk semester atas itu biasanya kita pakai gimana ya? Kita pakai aplikasi programming, tapi bukan yang itu tadi, bukan yang Dev C++ lagi, soalnya udah kayak naik tingkat gitu. Biasanya kalau nggak salah itu pakai R atau Python. Tapi itu baru dapat lagi itu sekitar semester 3 ke atas. Jadi kalau semester 2 udah nggak ada programming, kecuali kalau mau ngambil mata kuliah pilihan programming 2. Nah, terus kalau misal untuk anak matematika yang udah semester lanjut, itu biasanya yang wajib dikuasai itu LaTeX. Jadi kalau di matematika itu buat nulis rumus-rumus, terus yang pakai integral-integral itu, kan kalau misal pakai Word kan susah. Nah, terus di kita itu ada aplikasi LaTeX. Nah, itu tuh programming juga, tapi khusus buat nulis gitu loh. Jadi nanti di situ tulisannya jadi lebih rapi gitu. Kayak bentuk-bentuk pengkodingan gitu ya? Jadi nulisnya itu pakai coding, tapi nanti hasilnya kalau udah di-convert itu kayak yang di buku matematika gitu loh, yang rapi gitu tulisannya. Wow, keren banget nih, aku udah ada bayangan. Wah, keren sekali. Yeah. Selanjutnya nih, boleh dijelasin dong per semesternya itu kalau di jurusan matematika apa aja sih yang dipelajari? Oke, kalau per semesternya itu udah yang kayak aku bilang tadi, semester 1 itu kan SKS wajib 21 SKS kalau nggak salah. Nah, di situ tuh ada fisika dasar, kimia dasar, itu masih kayak pelajaran SMA banget. Terus kalkulus 1, pengantar logika, agama, terus programming, terus ada statistika, terus sama satu lagi itu praktikum pemrograman. Iya, tapi itu cuma 1 SKS gitu. Terus kalau untuk semester 2-nya itu matkul wajibnya itu sekitar 19 SKS atau 20 lupa. Terus bisa ambil mata pilihan 3 SKS. Nah, terus kalau yang wajib tuh pasti ada itu kalkulus 2. Terus itu tadi geometri. Geometri itu kayak yang kalau kita dulu kayak ngitung gradien, terus garis-garis, kurva gitu. Terus ada juga pengantar struktur aljabar. Ini paling paling wow. Ya. Terus teori himpunan itu juga abstrak, nggak ada hitung-hitungannya sama sekali. Terus ada bahasa Inggris, Pancasila. Terus apa ya? Yang dua aku lupa kan. Oke, kalau di semester selanjutnya nih apa aja? Semester 3, semester 4 dan Semester 3 itu yang pasti, semester 3 itu harusnya cuma ada kalkulus multivariabel kan, tapi yang kurikulum baru ini semester 3 itu jadinya dapat 2 kalkulus, itu kalkulus multivariabel sama kalkulus lanjut. Kalau yang lain-lainnya aku nggak hafal. sejauh ini nih, praktikum-praktikum yang udah kamu lakuin sebagai anak matematika tuh ngapain sih nih? Praktikumnya kan itu tadi baru praktikum programming kan, yaitu cuma kayak kita mengolah data, misal kayak itu tadi ngitung misal rata-rata nilai satu kelas, tapi itu dihitungnya pakai programming gitu. Jadi ada rumusnya, terus ya gitulah, yang membuat sulit tuh kayak jelimet gitu loh. Jadi kalau di programming tuh kalau misal kita salah tanda satu titik atau satu koma salah, itu nanti programnya gagal. Nah, di situ tuh yang
yang bikin sulitnya di situ. Jadi kita kudu teliti banget, terus kudu apal banget apa aja yang perlu digunakan di situ. Oke, nah kalau aku menarik kesimpulan nih dari apa yang sudah kamu sampaikan, sepertinya, aku juga nggak tahu ya, sepertinya ada perbedaan antara jurusan matematika murni dengan pendidikan matematika ya. Kalau pendidikan matematika mungkin yang dipelajari itu sama seperti apa yang kita dapatkan ketika sekolah, SD, SMP, SMA gitu. Cuman di jurusan matematika murni ini lebih detail lagi, pemrogramannya lebih detail, terus ada varian-varian aljabar, huruf-hurufnya tadi gitu. Bener nggak sih, Nim? Iya bener banget. Terus di situ tuh kita tuh cari apa ya? Cari induk-induknya dulu. Jadi kan kita biasanya kalau sekolah kan tinggal terima jadi gitu kan rumusnya. Nah kalau di matematika murni itu kita mencari sampai ke akar-akarnya. Gimana sih kita bisa dapat ini gitu. Kayak misal kalau dulu tuh turunan kan kita tinggal ya udah gitu nurunin kan kalau SMA. Tapi kalau di kuliah tuh nggak boleh langsung kayak gitu. Jadi caranya tuh lebih ribet gitu. Di kalkulus biasanya dipelajari. Udah sih gitu aja. Terus kalau misal kita kan pas di sekolah biasa himpunan tinggal ya udah gitu, himpunan bilangan asli, bilangan caca. Nah, tapi kalau di teori himpunan itu kita cari asal usulnya gitu loh. Terus di situ tuh ada aturan-aturannya kalau bilangan ini harus gimana gitu. Pokoknya di situ tuh detail gitu loh, detail banget tapi nggak main angka. Yang main angka biasanya cuma di kalkulus. Wow, kalau nggak main angka berarti berupa huruf. Iya, berupa huruf A, B, C. Oh, permisalan sampai Z. gitu ya. Keren banget sih, aku jadi ikut pusing nih sekarang ngedengerin kamu menjelaskan tentang matematika Iya, ya. sama soalnya aku juga pusing. Gimana yang merasakan secara langsung. Tapi sepertinya kalau misalkan dia udah enjoy dan emang udah seneng berhitung gitu ya bakalan asik-asik aja ya. Iya sih, yang penting tuh kita tuh punya rasa ingin tahu, terus rasa penasaran itu sih menurutku yang penting kalau di matematika. Basic hitung tuh ya udah yang basic tuh sebenarnya bisa kalau misal di kuliah tuh. Tapi kalau yang penting tuh kita punya rasa ingin tahu, terus punya rasa apa ya? Kok bisa sih, pokoknya gitulah. Jadi kita tuh nggak gampang putus asa gitu loh. Soalnya kalau misal gampang putus asa, terus kita ngerjain satu soal tok, itu udah pasti nggak bisa gitu loh, baru lihat soalnya tok tuh. Jadi harus punya semangat yang tinggi, terus nggak boleh putus asa gitu buat bisa bertahan di matematika. Duh, berat juga nih. Nah, tadi kan kamu sudah menjelaskan kalau misalkan harus memiliki semangat karena mungkin yang ada di buku teksnya itu tuh angka-angka atau huruf-huruf tadi ya, Nim. Kalau misalkan orang yang masuk ke jurusan matematika, apakah dia juga harus senang membaca, harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan sebagainya? Nah, kalau untuk membaca justru di kita itu kurang kayak buku bacaan itu sebenarnya juga kurang. Dari dosen pun nggak ada buku yang kayak bacaan gitu loh. Kan ya di matematika itu biasanya kayak cuma poin-poinnya gitu kan. Terus kalau untuk bisa bahasa Inggris tuh nggak begitu sih, itu cuma kayak basic skill. Tapi kalau misal kuliah di matematika nggak begitu diperluin gitu loh. Kecuali kalau di semester 2 itu ada mata kuliah bahasa Inggris, tapi di situ juga cuma bahasa Inggris dasar kayak kita di SMA dulu. Paling nanti kalau pas ujian itu buat kayak final essay pakai bahasa Inggris full gitu. Tapi nggak begitu sulit sih. Terus dosennya juga biasanya baik. Nah, kalau final essay itu dia untuk mengerjakan matematika ini ada suruh bikin essay gitu, apa final essay cuma di pas mata kuliah bahasa Inggrisnya sih? Nah, itu final essay-nya cuma di matkul bahasa Inggrisnya toh. Itu pun kalau misal kita buat yang nggak berkaitan sama matematika juga nggak masalah gitu loh. Jadi kayak kepisah sama matematikanya gitu. Jadi bahasa Inggris toh. Oke. Nah, selanjutnya nih, konsentrasi apa sih di jurusan matematika itu? Buat masa depannya gitu ya. Di semester atas. Kalau konsentrasi matematika itu biasanya lebih ke data science, terus sama apa ya programmer bisa, tapi sebenarnya bisa di Ilkom juga bisa sih, tapi di matematika juga bisa. Data science, programmer, terus di situ kita biasanya juga bisa jadi dosen kalau mau lanjut S2. Terus rata-rata sekarang itu peminatannya banyak yang di aktuaris. Sekarang kan aktuaris kayak lagi hits banget gitu kan, walaupun ada mata kuliah, walaupun ada di departemen sendiri aktuaria,
Tapi kalau misal kita dari matematika juga bisa ambil mata kuliah pilihan yang menjurus ke aktuarianya sendiri. Itu sih yang paling hits kan. Iya, Data benar. science sama aktuaria. Kalau dari kamu sendiri kira-kira ada gambaran untuk pilih apa nih? Eh, kalau aku sendiri tuh basicnya kan aku jadi kayak tenaga pengajar gitu. Aku suka ngajar gitu. Nah, aku sih pengennya jadi dosen ya kan, kalau memungkinkan. Memungkinkan dong, kita doain bersama-sama ya guys. Amin. Selanjutnya, anak matematika kan tugasnya lumayan ya, tugas untuk berhitung, pengkodingan dan sebagainya. Jam kuliahnya fleksibel nggak sih ini? Dalam artian kalau misalkan nanti pengen nyambi ikut kegiatan organisasi, pengen ikut magang, pengen buka jasa les-lesan gitu, apakah memungkinkan? Kalau jam kuliah itu fleksibel ya sebenarnya. Kalau ambil SKS-nya nggak terlalu banyak, apalagi lebih slow gitu. Terus kalau dari aku sendiri, jujur mungkin di matematika tuh tugasnya nggak begitu banyak. Nggak kayak yang ngebuat laprak itu tuh nggak ada, kecuali kalau yang semester 1. Nah, terus kita tuh nggak begitu banyak tugas yang memberatkan gitu loh. Cuma kalau mungkin ada tugas tuh yang sedikit tapi ngerjainnya sulit, tapi nggak yang begitu memberatkan sih sebenarnya. Nah, terus kalau misal aku sendiri sampai semester 2 ini ngerasanya itu slow sih. Masih bisa ikut organisasi, kepanitiaan, masih bisa sambil-sambil buka les-lesan juga gitu. Jadi nggak sepadat kayak misal teknik atau kedokteran gitu. Oke, Nggak menarik. begitu banyak laprak. Oke, nggak begitu banyak laprak dan masih memungkinkan kalau misalkan mau ikut kegiatan lain di Iya. luar kuliah. Selanjutnya, biasanya anak matematika kalau ikut lomba-lomba tuh lomba apa sih nih? Nah, kalau di matematika itu yang paling terkenal tuh KN MIPA, Kompetisi Nasional MIPA, yang kemarin baru aja itu ada. Nah, kalau misal lomba-lomba lain itu, aku kurang tahu sih kan sebenarnya. Tapi di MIPA tuh sebenarnya, matematika sendiri tuh sebenarnya kita tuh kalau ikut lomba banyak yang melenceng gitu loh. Jadi kita tuh banyaknya malah ikut lomba kayak yang kepenulisan, kayak Ya. lomba isai, cerpen gitu-gitu. Kalau untuk yang lomba matematika sendiri itu jarang banget gitu, kecuali yang bener-bener pintar banget. Dan itu pun jarang gitu lombanya sebenarnya. Oke. Gimana ya, kayak susah dijelasin gitu loh. Iya, iya benar. Kemarin KN MIPA aja yang dari angkatanku itu yang yang lolos tuh nggak banyak, tapi kebetulan kemarin yang temanku pintar banget itu ada yang dapat emas gitu. Tapi itu ya hanya 5% dari seluruh populasi. Anak 20 sih mungkin. Nah, mungkin kan karena di masa pandemi ini tuh juga banyak banget perlombaan-perlombaan yang ada, terutama lomba menulis esai ya. Menulis esai tuh banyak banget teman-teman lombanya. Jadi mungkin kita semua nih dari berbagai macam jurusan suka ngambil peluang di situ ikut Iya. lomba-lomba esai. Jadi sama sih seperti yang disampaikan teman-temannya Nimas, kalau mungkin rada yang diikutin lomba tuh nggak melulu berkaitan tentang matematika hitung-hitungan gitu, tapi kayak lomba menulis, lomba bikin cerpen dan sebagainya. Selanjutnya nih, kalau misalkan udah selesai kuliah, nanti ada kegiatan-kegiatan lain nggak yang harus dilakukan di jurusan matematika? Mungkin magang kah atau kegiatan lain? Kalau setauku sejauh ini tuh baru magang. Jadi kalau kan aku belum lama juga kan di matematika, terus aku juga baru tahu itu cutting itu ada yang magang biasanya di apa namanya kayak badan statistik gitu-gitu. Kebanyakan di badan statistik sih magangnya. Soalnya anak matematika itu kebanyakan pada ngambil matkul pilihannya statistik. Jadi mereka menjurusnya ke yang statistik gitu. Yang ngurusin data-data gitulah pokoknya. Oke. Nah, kalau misalkan setelah lulus dapat gelar apa sih di matematika nih? Kalau matematika itu, kalau di MIPA ya, Ha-ha. di MIPA itu kalau lulus gelarnya itu SSI, Sarjana Sains. Terus biasanya diarahkan kemana atau mereka itu prospek kerjanya apa kalau lulusan matematika? Kalau lulusan matematika itu prospek kerjanya luas banget sih, kayak di industri. Di industri itu, tapi di bagian kayak analisis data, data science gitu loh. Nah terus di apa namanya itu tadi di dosen, terus di aktuaris bisa. Terus tenaga pengajar yang selain dosen itu juga bisa. Terus kalau mau di
institusi pemerintah juga bisa, atau di bank. Ya di bank itu tujuan akhir ya. Itu bisa di mana aja sih menurutku ya. So Tapi guys, ada lagi nggak? enggak. Tapi itu tadi utamanya cuma di itu sih, data science, actuaries, data analyst gitu. Nah, ternyata tuh matematika cakupannya luas ya, nggak seperti aku sebagai orang awam yang membayangkan gitu. Karena kan biasanya dapat matematika, dapat hitung-hitungan itu hanya ada di sekolah, terus juga pas belanja ke warung mungkin kita harus menghitung gitu. Terus mikirnya lulusan matematika berarti nanti jadi dosen yang mengajarkan tentang matematika sendiri atau mungkin jadi guru, pendidik gitu. Tapi ternyata luas banget, justru data science tadi membutuhkan lulusan matematika, aktuaris nih yang sekarang lagi booming-boomingnya, apalagi mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang seperti sekarang ini gitu, banyak dibutuhkan juga dari jurusan matematika, statistika juga. Jadi ternyata matematika tuh cakupannya sangat luas. Makanya buat teman-teman yang kayak ngerasa males belajar matematika, jangan males lagi dong sekarang, karena ilmu matematika adalah ilmu yang benar-benar sangat menyenangkan dan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kalau untuk biaya perkuliahan di matematika tuh membutuhkan biaya yang cukup berat atau hanya sebatas membayar UKT? Maksudnya apakah perlu membeli alat-alat lagi untuk mensupport selama kamu berkuliah gitu? Kalau di matematika itu cukup bayar UKT sih setauku. Jadi UKT-nya juga masih normal kok, nggak yang begitu mahal atau begitu gimana gitu, masih normal. Nah di situ kita dari awal masuk cuma bayar UKT, kita setauku nggak butuh bayar perlengkapan yang lain sih. Paling kalau mau bayar tuh yang sama kaitannya sama organisasi gitu, kayak misal seragam atau mungkin baju angkatan, itu sih biasanya itu tok. Kalau buku-buku itu biasanya opsional sih, tergantung mau beli buku apa enggak. Oke, nah kalau untuk laptop sendiri, apakah ada laptop yang harus punya spek tinggi gitu untuk ke-support kamu nge-coding dan sebagainya? Laptop itu pakai laptop yang biasa sebenarnya bisa sih, karena coding itu bisa dipakai lewat itu webnya bisa. Jadi nggak kadang itu ada beberapa aplikasi programming yang nggak perlu kita download aplikasinya. Tapi kalau untuk yang Dev C++ tadi itu biasanya pakai aplikasi tapi nggak terlalu berat gitu loh, yang nggak butuh speknya terlalu tinggi. Terus nggak begitu berat juga kan kerjaannya kalau misal di matematika. Jadi ya laptop biasa pun bisa, karena laptopku juga biasa gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, nggak harus menuntut kalian yang mungkin bayangannya kayak oh matematika nih harus ada nge-coding, nge-program, terus data science dan sebagainya, harus memiliki laptop yang speknya tinggi yang bisa nyala keyboardnya yang kayak ala-ala gamers gitu. Ternyata enggak. Enggak. Oke, selanjutnya kalau misalkan lulus di kuliah matematika, lulus dari jurusan matematika itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih nih? Kalau normalnya itu 4 tahun ya. Tapi Dan kebanyakan juga 4 tahun, bahkan ada yang lebih gitu. Kalau untuk yang 3,5 tahun tuh mungkin hanya beberapa orang, ya bisa dihitung lah. Jadi kayak kita sangat menyadari betapa sulit, nggak sulit sih, betapa jurusan kita itu yang sangat wow. Jadi rata-rata itu lulusnya 4 tahun itu udah paling normal. Kalau 4,5 tahun itu sebenarnya juga masih normal sih. Ya sekitar 4 tahun lah normalnya. kalau skripsinya tuh ngebahas tentang apa sih? Aku juga penasaran nih. Nah, kalau untuk skripsi sendiri tuh kemarin aku sempat tanya-tanya kan. Di situ tuh katanya contoh ya, salah satu contoh tuh kayak misal pengaplikasian logika matematika dalam penentuan lahan parkir gitu. Wow. Aneh kan? Iya, tapi di situ tuh katanya kayak nanti kan di parkir tuh bisa kayak kalau penuh otomatis nutup gitu loh. Kalau parkirnya penuh otomatis nutup. Nah, di situ tuh ada banyak logika matematika dan pengkodingan ternyata tuh yang lumayan ribet gitu. Dan aku sebenarnya juga kaget kalau matematika itu bisa dipakai di kehidupan yang sangat sederhana kita itu loh. Kayak lampu merah itu juga matematika bisa pakai logika matematika itu bisa lampu merah. Ya itu agak aneh sih, tapi ya Jangankan lampu merah ya, dulu aku pas SD aja keinget kayak
Ani pergi berenang 3 hari sekali, Ina pergi Iya. berenang 5 hari sekali pada tanggal ini mereka bersamaan. Kapan mereka akan berenang bersama-sama lagi? Kita harus ngitung, kenapa nggak langsung tanya orangnya, Iya, kamu bener berangkat banget. berenang kapan gitu. Tapi emang sebenarnya kalau di skripsi itu pengaplikasiannya kayak kita tuh nggak expect gitu loh, nggak nyangka kalau bakal kayak gitu. Kan kita mikirnya bakal ya ribet-ribet gitu kan, tapi ternyata tuh simple tapi sulit. Iya, Ya gitulah. simple tapi sulit. Tapi nggak apa, nggak perlu takut sih. Selama kita udah seneng nih sebenarnya kayak semuanya bakal terasa lebih bener banget. ringan gitu ya. Oke, menarik banget tadi kita sudah membahas tentang matematika. Selama ini, apa sih kesulitan yang kamu rasakan pas masuk ke jurusan matematika ini? Kalau untuk kesulitan sendiri mungkin karena aku 1 tahun online dan belum pernah offline, jadi kesulitannya tuh kalau misal ada apa-apa tuh kita nggak bisa leluasa gitu loh tanya ke teman-teman. Soalnya kan mereka kalau online tuh kita nggak tahu kan kesibukannya gimana. Jadi kita tuh kayak bukan membatasi diri sih, tapi kayak kadang nggak enak gitu kalau mau banyak-banyak tanya sama teman. Terus kesulitannya lagi tuh kalau aku kan dosen tuh nggak kasih buku ya. Terus kalau PPT dosen tuh biasalah kayak cuma simple gitu. Padahal yang dipelajari itu sebenarnya lebih dari itu. Dan kalaupun ada diktat tuh biasanya diktat tuh mirip-mirip sama PPT yang dikasih dosen atau dari dosen lah pokoknya. Nah, jadi tuh kesulitannya tuh buat cari sumber materi yang lebih akurat, yang lebih detail gitu loh. Jadi buat materi belajarnya tuh sebenarnya agak bingung gitu, mau pilih buku apa, mau beli di mana, terus mempelajarinya kayak gimana itu ya agak bingung sih sebenarnya kalau misal buat orang yang baru masuk gitu. Nah, kalau hal-hal yang ternyata tidak sesuai sama ekspektasi kamu itu apa pas masuk ke jurusan ini? Yang tidak sesuai itu jujur yang dipelajari. Kenapa? Mungkin boleh dielaborasikan lagi biar teman-teman semua juga tahu. Awalnya tuh mikir kalau di matematika itu tetap kayak banyak ngitungnya. Kayak aku mikir tuh kalau misal udah kuliah matematika, oh berarti mungkin kita tetap ngitung tapi lebih banyak lagi hitungannya gitu loh. Terus kita lebih memperdalam lagi kayak matematika itu buat apa sih kalau di dunia nyata gitu loh. Itu yang aku dari dulu tuh penasaran, makanya aku ambil kuliah matematika. Tapi ternyata pas di matematika tuh yang kalau semester tadi itu masih yang basic-basic MIPA itu tadi. Terus kalau udah gitu di situ tuh itu tadi kita tuh nggak banyak yang hitung-hitungan sampai ribu-ribuan atau ratus-ratusan, itu bahkan nggak sampai ratusan kita hitungannya. Justru kita lebih main ke logika sama penalaran. Jadi tapi gimana ya, jelasinnya aku bingung deh. Soalnya tuh kayak abstrak gitu loh. Bahkan kalau misal untuk mungkin di mata kuliah struktur aljabar ya, pengantar struktur aljabar itu kita tuh sama sekali nggak bisa ngebayangin ini tuh kayak gimana gitu loh. Pelajarannya tuh kayak gimana, ini tuh bahkan kalau misal kita nggak pernah memperhatikan, ini tuh ngebahas tentang apapun kita tuh nggak pernah paham gitu loh. Itu sih yang kayak bener-bener astaga, terus kita tuh ngitungnya cuma pakai ABCD, terus yang abstrak-abstrak gitu. Terus kalau misal kalkulus tuh ternyata serumit itu. Pengaplikasiannya ternyata juga serumit itu tuh yang membuatku kaget sih. Kayak aku awalnya udah mikir kayak, oh aku bisa nih matematika, aku suka, tapi ternyata ini tuh matematikanya agak sedikit melenceng sama yang aku suka gitu loh. Udah sih itu aja mungkin. Kalau kalkulus tuh yang dipelajari apa sih, ini mungkin biar teman-teman juga tahu yang masih awam gitu. Kalau kalkulus tuh kalau dulu kita SMA belajar di matematika peminatan kayak integral derivatif, nah itu kalkulus, masuk di kalkulus. Kalau untuk kalkulus lanjut-lanjut aku kurang tahu ya, tapi biasanya integral derivatif, integral lipat, kayak gitu-gitu. Oke, ternyata sangat-sangat membuka pikiran aku nih tentang matematika. Oh, matematika itu seperti itu. Nah, Iya. selanjutnya aku pengen tahu nih, kalau hal-hal yang menyenangkan mungkin ya, pas kamu masuk ke matematika apa tuh? Yang menyenangkan itu apa ya? Mungkin karena aku orangnya itu punya rasa ingin tahu yang lebih, jadi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang aku nggak tahu, itu tuh jadi aku lebih kayak termotivasi buat mencari tahu.
Dan proses buat aku mencari tahu, mengulik, menghitung sampai ketemu itu menurutku sedikit menyenangkan sih. Iya. Terus di situ juga kayak di matematika tuh teman-temannya orang-orangnya itu juga asik-asik, nggak yang terlalu kayak high class kayak anak-anak HI gitu mungkin. Jadi menurutku itu menyenangkan sih. Jadi kita lebih bisa kayak bersosialisasinya, kayak ngobrolnya itu enak juga gitu. Oke, tapi bener nggak sih ini kalau katanya anak matematika itu no lab? Karena mungkin asumsinya orang-orang matematika belajar terus nggak serawung gitu ya, bener nggak kalau no lab? Kalau itu sih gimana ya, aku nggak bisa mutusi gitu kan soalnya itu kalau untuk ini berkaca, kalau untuk orang yang pinter-pinter, yang kayak pinter banget lah pokoknya itu biasanya emang kayak gitu sih, kayak dia itu emang kayak seakan-akan kegiatannya itu belajar, bahkan dia itu memegang teguh kejujuran gitu. Oh ini aku ada cerita dikit sih, jadi ada temanku yang pintar banget, dia tuh kayak sering nutorin angkatan gitu kalau misalnya mau ujian. Nah suatu ketika kelasnya itu kuisnya tuh kayak sulit banget, kayak kita yang lain tuh nggak ada yang tahu gitu loh, tapi dia beda kelas sama aku sih. Nah terus di grup angkatan tuh pada heboh gitu loh, terus mereka tuh yang pada nggak tahu itu kayak tanya jawaban ke orang pintar itu, temanku yang pintar itu, tapi dia sama sekali nggak jawab kan, cuma kayak kasih clue, tapi ya kita tuh nggak bisa kalau cuma dikasih clue gitu kan. Nah habis itu dia ghosting kan. Nah habis kuis itu dia bilang ke teman-teman di grup, maaf ya teman-teman, aku tadi nggak bisa kasih jawaban karena dari dulu aku memegang teguh kejujuran gitu. Terus ada temanku satu lagi yang pintar juga kan, cowok itu, dia juga jawab gitu, iya sama aku juga kayak gitu, maaf ya teman-teman. Terus aku kayak astaga gitu. Kayak tapi memang memegang kejujuran adalah poin penting sih, menjaga integritas adalah poin penting dimanapun berada dan dimanapun jurusannya ya yang jelas. Terus biasanya anak matematika itu juga dikenal sama itu apa, istilah wibu itu. Iya bener, anak jadi MIPA wibu ya. Rata-rata itu mereka kayak suka anime, terus suka main game gitu. Jadi kayak ya itu mungkin mereka tuh ansosnya itu bukan karena belajar ya, tapi karena lebih ke nonton drakor, anime, sama main game gitu. Kecuali aku sih. Mereka punya dunianya sendiri. Iya, jadi ya gitulah. Punya kegemaran sendiri-sendiri, mungkin kan masing-masing orang beda ya, ada yang gemar menyendiri, ada juga yang gatel kalau misalkan nggak ketemu orang gitu. Nah sebenarnya semuanya sama aja ya, nggak ada perbedaan. It's okay. Selanjutnya, tipe orang yang kayak gimana sih Nim yang dia cocok untuk masuk ke jurusan matematika? Kalau tipe orang yang cocok ke jurusan matematika itu tadi, yang penting dia tuh orangnya jangan gampang menyerah. Kalau gampang menyerah itu pasti kalau ada soal udah langsung ditinggal. Soalnya bukan pasti sih, tapi kebanyakan rata-rata dari kita tuh kalau udah lihat soal tuh udah kayak nggak bisa. Tapi kalau misal kita pantang menyerah, kayak mau mengulik, mau mencari tahu, itu pasti bisa gitu loh. Dan tapi sebenarnya kalau misal kita ada kemauan, itu semua orang bisa sih masuk matematika. Yang penting dia nggak benci sama matematika. Benar banget, semua orang bisa masuk matematika asalkan ya itu tadi, nggak benci matematika dan gigih yang pasti. Jangan mudah menyerah, ini di semua jurusan juga harus kayak gitu ya, harus. Iya, kalau yang nggak cocok masuk ke jurusan matematika yang seperti apa? Kalau yang nggak cocok itu aku nggak tahu sih kan, maksudnya aku nggak bisa bilang dia cocok atau nggak cocok kan, tapi itu tadi sih, kalau kalian udah benci hitung-hitungan, udah kayak pikirannya sama matematika tuh benci banget, ya itu ya nggak cocok gitu. Karena mau nggak mau mereka mungkin bakal kesulitan buat bertahan gitu loh. Ya gimana mau bertahan kalau pikiran mereka aja udah benci, udah nggak mau ikut pelajaran gitu kan. Kalau misal di sekolah SMA pasti nggak bisa lanjut sih, yakin aku. Oke, terakhir banget nih Mas, aku mau tanya, boleh dong disampaikan pesannya nih Mas ke teman-teman semua yang pengen masuk ke jurusan matematika? Oke, buat teman-teman semua yang pengen masuk ke jurusan matematika, nggak usah takut, nggak usah panik. Karena sebenarnya nanti itu di matematika kita bisa belajar sama banyak teman-teman, terus kita juga banyak tutor-tutor dari cutting juga. Terus di matematika itu prospeknya itu luas gitu sekarang, jadi
nggak usah bingung kalau nanti di matematika murni mau jadi apa gitu. Sebenarnya prospeknya saat ini tuh luas, apalagi di era industri 4.0 ini kan. Nah terus kalian jangan takut juga kalau misal kalian tuh kayak takut nggak bisa, karena kalau misal kalian suka, kalau misal kalian itu bener-bener enjoy di jurusan itu, kalian tuh pasti bakal menemukan cara buat bisa menjalani dengan sepenuh hati dan mendapatkan hasil yang terbaik. Keren banget Dimas, thank you banget ya Dimas sudah berani sudah mau bercerita kepada teman-teman semua gimana sih suka duka masuk ke jurusan matematika, dan aku sudah mendapatkan pencerahan nih bahwasanya memang matematika itu benar-benar ilmu yang menyenangkan karena dapat diaplikasikan di segala aspek kehidupan kita, bahkan untuk hal-hal yang sederhana pun itu membutuhkan pengaplikasian atau logika matematika ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau ternyata ada nih kebingungan teman-teman terkait dengan jurusan matematika gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya jurusan lain yang belum sempat dibahas, mau request jurusan, boleh banget, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus subscribe buat yang belum subscribe, terus like dan share ke teman-teman kalian agar informasi ini lebih bermanfaat. Aku Diah Niken. Aku Dimas Roro. Kita berdua pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.